Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat taslih hafizakumullah, kembali bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan kemudahan dari Allah Azza wa Jal, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk hidup, untuk menyiapkan diri kita dengan bekal akhirat. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun dari umatnya yang istiqamah menadani sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat asli, alhamdulillah bertemu lagi dalam lanjutan kajian kitab Asrarus Salah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang di episode atau sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang atau masih tentang pembahasan penjelasan tentang obat yang manjur, yang manfaat untuk menghadirkan hati ketika sholat. Di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas atau apa saja yang ada dua faktor internal dan eksternal yang menyebabkan hadirnya lintasan atau pintasan-pintasan pikiran yang akhirnya mengganggu fokus kita dalam sholat. Kemudian bagaimana cara mengusir itu semua dan mengusir sebab-sebabnya itulah. Masih dalam kitab yang sama atau bab yang sama, lanjutan dari apa yang kemarin kita berhenti di sana. Baik, beberapa contoh dari kisah orang-orang soleh terdahulu tentang khusyuknya sholat mereka dan hal-hal yang mengganggu khusyuk mereka dan bagaimana mereka bersikap setelah itu. Di antaranya yang terakhir yang masih kita ingat itu pembahasan tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Talha radhiyallahu anhu, yang ketika beliau sholat di kebunnya ada pohon itu kemudian dihinggapi burung yang dia terbang-terbangan gitu, sehingga Abu Talha fokus kepada burung tersebut dan akhirnya lupa jumlah rakaat sholat. Hal itu disampaikanlah oleh Abu Talha kepada Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya pohon yang kemarin tempat ada burung hinggap di sana itu diwakafkan atau disedekahkan, dan terserah Rasulullah bagaimana pengelolaannya. Baik, mari kita baca dari lanjutan apa yang kemarin sudah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an rajulin akhar annahu shalla fi ha'itin lahu wa nakhl mutawwaqatan bi thamariha fanadhara ilaiha fa'ajabathu. Ada lagi kisah di mana seseorang sholat di kebunnya, ada pohon kormanya gitu ya, yang pohon-pohonnya itu udah berbuah, pohon kormanya. Kemudian orang itu ngelihat kebun tersebut gitu, pohon kurma tersebut, kemudian dia takjub karena melihat pohon kurma itu, dan dia takjub, akhirnya dia lupa jumlah rakaatnya berapa. Walam yadri kam shalla, dia lupa udah sholat berapa rakaat gitu kira-kira. Fadzakara dzalika li Utsman radhiyallahu anhu wa qala, kemudian hal itu diceritakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian orang tadi berkata, huwa sadaqatun faj'alhu fi sabilillahi azza wa jal. Wahai Utsman, pohon tadi itu jadi sedekah aja dah, ya, jadikan sedekah di jalan Allah. Faba'ahu Utsman bi 50,000.
Tapi akhirnya dibeli oleh Utsman dengan harga 50.000. Nah, saya kurang paham juga 50.000 dinar atau dirham. Fakanu yaf'aluna dzalika qat'an limaddatil fikr. Apa yang mereka lakukan dari orang-orang soleh, dari hal-hal yang mereka lakukan ini tuh untuk memutus hal-hal yang mengganggu pikiran mereka. Kan dari yang pertemuan sebelumnya itu juga banyak kan, Abu Thalha menyedekahkan, tadi juga saya singgung sedikit gitu. Hal itu mereka lakukan untuk memutus pikiran-pikiran mereka ketika mereka sholat. Juga wa kafaratan lima jara min nuqsanis shalah. Dan itu sebagai tebusan lah, kafarah atas kurang sempurna sholat mereka karena nggak khusyuk itu. Gitu ya teman-teman. Jadi orang-orang soleh itu dalam rangka, dalam tanda kutip ya, menebus kekurangannya, ketidaksempurnaannya mereka dalam sebuah ibadah, mereka menembusnya dengan ibadah yang lain gitu. Ya Masya Allah gitu ya. Jadi ada yang mengganggu khusyuknya ketika sholat, ya udah saya sedekain aja nih, pohon ini, atau ini dia sempat bikin saya nggak khusyuk, ya udah saya sedekain aja deh. Itu apa ya, semacam tebusan atas ketidakkhusyuan mereka ketika sholat. Wahada huwa dawa'ul qami' limaddatil illah wa la yughni ghairuhu. Makanya ini dawa atau obat yang manjur ya. Jadi gitu teman-teman, mungkin kita bisa contoh ya. Kalau ada hal-hal yang menyibukkan kita itu, kita tambal dengan atau kita tebus dengan amal soleh yang lain gitu. Fa amma ma dzakarnahu min at-talattufi bit-taskin wa raddu ila fahmi adh-dzikr fadzalika yanfa'u fi asy-syahawati ad-dha'ifah wal himam allati la tushghil illa hawashil qalb. Adapun yang kami telah jelaskan dari cara menenangkan jiwa ketika salat, fokus kepada apa yang dibaca ya, maka itu hanya berlaku cara-cara itu tadi untuk meredam syahwat yang sifatnya dhaif, syahwat dhaifah, syahwat-syahwat yang lemah. Wal himam la tushgilu illa hawashil qalb. Ya, adapun kata Al-Ghazali, beliau membagi syahwat itu dengan dua, yang dhaifah dan qawiyah. Ada yang lemah, ada yang kuat. Fa amma syahwatul qawiyah al-murhiqah ya, fala yanfa'u fiha taskin. Adapun syahwat yang kuat ya, itu enggak mempan tuh dengan cara-cara yang sebelumnya itu. Enggak mempan. Bal la tazalu tajadibuha wa tujadibuha wa tujadibuka wa thumma tughlibuk. Syahwat yang kuat itu bahkan terus menerus menyeret, menarik, mengalahkan begitulah. Artinya kita bisa diinin terus dengan syahwat yang kuat itu. Wa yaqtadi jami'a salatika fi syughlil mujadabah. Bahkan seluruh salat kita fullnya itu kayak sedang tarik-menarik dengan syahwat yang kuat itu. Wa mithaluhu, contohnya, rajulun tahta syajaratin arada an yasfu lahu fikruhu wa kanat aswatul asafir tushawwishu alaihi falam yazal yatiruha bi khashabatin fi yadihi wa ya'uduhu ila fikri fata'udu al-asafir fayaqulu ila tanfir bil khashbah faqila lahu inna hadha sayru as-sawani wa la yanqati fa in arata al-khalas faqta' asy-syajara. Permisalannya gini, syahwat yang kuat itu kata Al-Ghazali seperti seseorang yang dia punya pohon ya. Pohon itu dihinggapi banyak burung gitu. Banyak burung. Terus akhirnya karena tuh burung lumayan mengganggu cuitannya dan sebagainya, akhirnya diusir sama orang tadi. Diusir gitulah. Lah, setelah diusir balik lagi tuh burung. Gitu kan? Diusir lagi, balik lagi, diusir balik lagi. Sehingga cara yang paling ampuh untuk supaya tuh burung enggak balik lagi adalah menebang pohonnya, kan gitu. Itu kata Al-Ghazali. Faqta'ish syajarah. Fakadzalika syajaratus syahawat. Masya Allah. Begitu pula dengan pohon syahwat itu. Tebang pohon syahwat itu supaya syahwat itu enggak muncul-muncul lagi. Habisin dia sampai akar-akarnya.
Kata Al-Ghazali, fakadzalika syajaratus syahawat idza tasha'abat wa tafarra'at aghsanuha injazabat ilaiha al-afkar injizab al-asafir ila al-ashjar. Ya salam. Sama kayak pohon syahwat itu. Kalau nggak ditebang, maka rantingnya akan makin panjang, dahannya akan makin lebat, daunnya, bahkan burung-burung pada ngumpul situ, air bising lagi. Habisin, kata Al-Ghazali, habisin, tebang pohon syahwat itu. Wanjizabudz dzubabi ilal aqthar, ya. Layaknya burung-burung yang nggak muncul lagi di pohon yang tadi, karena udah nggak ada tempat dia bernaung. Layaknya kalau kita kata Al-Ghazali, layaknya lalat yang nggak berkerumun lagi di sebuah kotoran, karena kotorannya sudah kita bersihkan. Wasyughlu yatulu fi daf'iha fa inna dzubab kullama dzabba ab wa li ajlihi summiya dzubaban fakadzalikal khawatir. Ya, apa namanya? Kita perlu menyibukkan terus-menerus untuk dalam rangka memotong pohon syubhat dan syahwat itu. Wa hadhihi syahwat katsirah wa qallama yakhlu al-'abdu 'anha wa yajma'uha aslun wahid wa huwa hubbud dunya. Syahwat model ini tuh rasanya syahwat ini modelnya banyak, tapi satu banget yang paling mengakar tuh apa? Ya, apa namanya, asal usulnya dari semua syahwat itu adalah cinta dunia, kata Al-Ghazali. Wa kadzalika ra'su kulli khati'atin. Dia merupakan, cinta dunia itu adalah merupakan puncak dari seluruh kesalahan. Wa asasu kulli nuqsanin, dan dia adalah pondasi dari setiap kelalaian dan kekurangan dan kealpaan. Wa manba'u, kata Ghazali, wa manba'u kulli fasad. Dia adalah sumber dari semua kerusakan. Wa man intawa batinuhu ala hubbid dunya hatta mala ila syai'in minha la yatazawwada minha wa la yasta'inu biha ala al-akhirah fala yatma'in fi an tasfulahu ladzatal munajah fi shalah. Barang siapa yang hatinya dipenuhi, ya, dengan kecintaan kepada dunia, bahkan sampai condong kepada dunia, ila syai'in minha, bahkan bagian dari dunia, bukan untuk berpersiapan bekal dia menuju akhirat, maka kata Al-Ghazali, fala yatma'in, ya, maka mereka fala yatma'an, maka sungguh mereka tidak akan pernah merasakan kelezatan munajat kepada Allah Azza wa Jalla ketika salat. Fa inna man fariha bid dunya la yafrahu billah subhanahu wa munaj. Karena kalau orang itu sibuk dengan dunia, senang dengan dunia memang menjadi fokus utamanya, pasti mereka tidak senang, tidak bahagia saat bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ini kita perlu bertaubat kepada Allah atas semua kelalaian kita ini, ya. Wa himmatur rajuli ma'a qurrati 'ainihi fa in kanat qurratu 'aini fid dunya in sarafa la mahala ilaiha. Karena kerisauan seseorang itu tentang mana yang menyejukkan hatinya. Kalau yang menyejukkan hatinya adalah kerisauannya adalah kepada dunia, pasti dia akan mikirin dunia terus, gitu kan? Walakin ma'a hadza, tapi kata Al-Ghazali, gitu ya. Tapi kata Al-Ghazali, walakin ma'a hadza fala yanbaghi ayatrukal mujahadah. Enggak boleh kita pasrah begitu saja. Kita harus mujahadatun nafs. Kita harus memerangi nafsu kita ini untuk melawan semua hal-hal yang sifatnya cinta dunia. Waraddul qalbi ila shalah, dan mengembalikan hati kepada asalnya. Mengembalikan hati kepada fokus ketika bermunajat dalam salat-salatnya. Wa taqlil al-asbab asy-syaghilah, meminimalisir sebab-sebab yang bermunculan itu. Fa hadha huwa ad-dawa'ul mur. Memang obat ini akan sangat pahit. Fal mararat wa li mararatihi istabash'atuhul tiba'.
yang pasti. Pahitnya itu akan apa ya bahasanya itu? Secara naluri, secara manusiawi atau tiba secara apa ya? Secara alami normalnya memang orang tuh nggak suka pahit gitu. Ya. وبقيت مزمنة وصار الداء عضالا حتى أن الأكابر اجتهدوا أن يصلوا ركعتين لا يحدث أنفسهم فيها بأمور الدنيا فعجزوا عن ذلك. Bahkan para orang-orang soleh itu pun mencoba melawan mujahadah terhadap pikiran-pikiran tentang dunia ini. Mereka mereka coba praktekkan dengan sholat 2 rakaat itu, dan sebelumnya tidak ada ngomongin dunia apapun itu. Fa'ajazu an dzalik. Sebagian mereka kesulitan untuk itu. Fa'idzan la matma'a fihi li amsalina. Ya Allah. Kalau orang-orang soleh aja, Al-Ghazali bilang, sebagian mereka tuh kesulitan untuk melawan hawa nafsu tadi, kepikiran dunia. Kata Ghazali nih, kata Imam Ghazali, maka apalagi dengan kita zamannya Al-Ghazali, apalagi kita lagi nih sekarang di zaman ini. Ya, kata beliau, fa'idzan la matma'a fihi li amsalina walaitahu sallama lana min as-salati syatruha aw thuluthuha min al-wasawis linakuna mimman khalata amalan salihan wa akhara sayyi'a. Ya Allah. Bahkan jangan-jangan kita mencampur adukan antara amalan salihan wa akhara sayyi'a, yang lain satu amalan buruk, yang lain amalan baik dicampur amalan buruk. Wa alal jumlah, ringkasnya kata Al-Ghazali, fa hadhihi dunya wa himmatul akhirah fil qalb mithl al-ma'i alladhi yusabbu fi qadahin mamlu'in bi khal fa biqadri ma yadkhul fihi min al-ma' yakhruju minhu min al-khal la mahala wa la yajtami'an. Ya salam. Kata Al-Ghazali, dunia itu sama akhirat tuh kayak air sama, perumpamaan air sama minyak gitu ya. Tergantung minyak, kalau minyak di dalam satu wadah dituangin air, maka sebanyak air itu dunia, minyak itu akhirat atau sebaliknya. Maka setiap kali satu wadah itu dituangin terus air, pasti minyak keluar. Kita katakan air itu dunia, minyak itu akhirat lah gitu ya. Ada minyak di wadah, dituangin air banyak banget, maka minyaknya keluar, airnya yang masuk, dunia yang menetap di satu tempat itu. Dan sebaliknya, kalau yang dituangin banyakkan minyak daripada air, maka dunianya pergi, akhiratnya masuk. Dan keduanya tidak akan pernah bersatu. Masya Allah. Ya teman-teman, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang melatih diri kita untuk khusyuk kepada Allah ketika sholat. Ya, untuk senantiasa fokus kepada Allah. Kita bermunajat kepada Allah. Tidak disibukkan dengan pikiran-pikiran apapun tentang dunia. Nas'alullah ta'ala as-salamah. Kita minta ampun kepada Allah atas semua kelalaian kita, kealpaan kita, ketidaksempurnaan sholat kita dengan main-main, dengan kepikiran dunia, kerjaan, anak, istri, bahkan di saat kita katanya sedang bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Kira-kira itu teman-teman, semoga sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.